Tidak terasa ya, IHSG kita hampir menyentuh level all time high-nya lagi ya. Kalau misalnya kita ingat, IHSG pernah mencapai level all time high-nya sekitar tahun 2024 lalu di level 7.900. Per saat video ini diambil, IHSG sudah di atas 7.600, artinya tinggal sedikit lagi nih menembus all time high. Cuman yang perlu kita soroti adalah ternyata penopang dari kenaikan IHSG ini lebih disokong oleh saham-saham Konglo ya, terutama saham-saham miliknya Pak Prayogo Pangestu. Sedangkan emiten-emiten perbankan yang menjadi tumpuan IHSG sebelum tahun ini masih loyo. Nah, apakah ini tanda-tanda fundamental is dead? Yuk, kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke bahasannya, saya ingin memberikan informasi dulu nih ke teman-teman ya, bahwa salah satu saham yang ada di watchlist kami yaitu saham Bluebird ya, atau saham dengan kode emiten BIRD, BIRD. Per hari ini sempat menembus level di atas 2000. Di mana saham BIRD ini menjadi salah satu pembahasan di program Value Investing Master kita pada bulan Februari lalu saat harganya masih di kisaran 1.500. Bahkan saham Bluebird ini ada di dalam ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara free. Jadi pastikan ya teman-teman untuk mendownload ebook watchlist kita dulu ya. Dan sekali lagi ini free. Linknya ada di bawah ya, di dalam kolom deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan tentu saja harga 2000 belum menjadi harga puncaknya Bluebird. Nah, kalau teman-teman ingin tahu kira-kira berapa harga wajar dari Bluebird ini, ya sekali lagi ya, ada analisanya di dalam ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara free. Jadi sekali lagi download sekarang juga ya, mumpung masih free. Ya, tanpa terasa akhirnya IHSG kita sudah menembus level di atas 7.600, di mana ini hampir sedikit lagi menyentuh level all time high-nya di level 7.900. Ya, setelah berbulan-bulan kita melihat berita negatif, sekarang beritanya sudah mulai euforia. Lalu siapa saja sih yang menggerakkan IHSG? Coba teman-teman lihat gambar berikut ini. Dimana kalau kita melihat market cap ya, 10 besar market cap kita lihat 5 besarnya. Nomor 1 yaitu Brand dengan market cap 1060 triliun. Nomor 2 BBCA dengan market cap 1037 triliun. Kemudian disusul dengan DCII dengan 800 triliun, TPIA dan juga Bian yang punya market cap 600 triliun. Kita coba lihat 5 market cap terbesar kita. Market cap pertama di Indonesia saat ini dipegang oleh saham Brand, di mana saham Brand ini merupakan salah satu saham yang terafiliasi oleh Pak Prayogo Pangestu. Ada kejadian menarik dari saham Brand ini, di mana saham Brand ini sempat spike atau naik ya beberapa waktu yang lalu karena isu yaitu saham Brand ini dipertimbangkan untuk masuk ke indeks MSCI. Di mana waktu itu Brand, PTRO, dan Cuan berpotensi untuk masuk indeks MSCI. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah berita itu muncul, hari Seninnya saham Brand, PTRO, dan Cuan itu arah atau naik sekitar 25% dalam satu hari. Bayangkan ya, saham dengan market cap 1000 triliun itu arah dalam satu hari. Saya merasa kok belasan tahun di saham belum pernah melihat saham BBCA itu arah ya. Baru kali ini melihat saham market cap 1000 triliun arah. Oke, sekarang kita coba lihat sekilas mengenai valuasi dari emiten-emiten yang terafiliasi oleh Pak Prayogo Pangestu ya. Dimana kalau kita lihat dari saham Brand ini ya, saat ini di level 7.900 PBV-nya menyentuh level 116 kali dengan PI ratio 470 kali. Ya, saat berita mengenai MSCI tadi keluar ya, saham Brand ini arah ya di hari Seninnya. Luar biasa, 1000 triliun bisa arah. Kemudian ada saham PTRO yang dia juga mencatatkan arah setelah berita pengumuman mengenai MSCI tersebut, dan saat ini harga saham PTRO di level sekitar 3.900 menunjukkan level PBV 10 kali dengan PI ratio 1.100 kali. Kemudian ada saham Cuan yang sama-sama juga mencetak arah setelah pengumuman MSCI tersebut ya, dan saat ini harga saham Cuan diperkirakan pada level 35 kali PBV dengan PI ratio 1.500 kali. Nah, selain dari emiten-emiten yang terafiliasi oleh Pak PP tadi, ada satu saham yang unik juga ya menurut saya, di mana saham ini menjadi
market cap ya, salah satu 5 dari market cap terbesar di bursa kita yaitu DCI. Di mana DCI dalam waktu kira-kira hanya beberapa hari saja naik sekitar 200%. Market cap saat ini sampai menembus nilai 826 triliun yang menunjukkan PBV 235 kali dengan PI rasio 670 kali. Uniknya saham DCI ini adalah saham yang tidak liquid. Dimana kalau teman-teman melihat volume hariannya, saham ini bahkan bisa arah hanya dengan volume sekitar 10 miliar rupiah saja. Ya, jadi transaksinya di bawah 10 miliar rupiah tapi arah market cap-nya 800 triliun dan bisa mengangkat IHSG. Cukup unik bukan? Kemudian di sisi lain emiten-emiten perbankan kita lihat saja dari saham-saham 4 big bank kita seperti BBCA di mana secara year to date masih minus 12,9% ya, hampir 13%. Saham BBRI secara year to date masih minus 4%, saham BBNI secara year to date masih minus 4,6% dan saham BMRI secara year to date itu masih minus hampir 18%. Jadi bisa dikatakan IHSG saat ini yang hampir mencetak level all time high-nya tidak didukung oleh saham-saham yang katanya, sekali lagi katanya ya, fundamentalnya bagus. Saat ini memang saham BBCA masih minus ya, sekitar 12% untuk tahun 2025 ini ya, dan dianggap bahwa fundamental is dead. Saham-saham perbankan ya, khususnya BBCA, BBRI, BBNI, BMRI yang katanya berfundamental bagus, tahun 2025 ini tidak bisa naik. Lalu apakah emiten perbankan ini tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum tahun 2025 atau 2024 ya, sebelum eranya saham konglo, apakah saham dari perbankan ini terus naik? Yuk kita coba lihat ya. Saya ambilkan contoh saham BBCA karena saham BBCA ini sudah terkenal saham dengan berfundamental bagus. Nah, sekarang kita lihat nih, kita flashback tahun 2020 di mana waktu itu ada kejadian COVID-19 dan ternyata saham BBCA pun itu turun, bahkan turunnya cukup parah ya, sampai 39% hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dan ada narasi lagi waktu itu bahwa fundamental is dead ya. Padahal ya waktu COVID kemarin saham BBCA secara fundamental juga masih baik-baik saja. Kita balik lagi, mundur ke belakang lagi. Tahun 2015 di mana waktu itu terjadi market crash juga ya, dan harga saham BBCA pun itu juga turun. Bahkan penurunannya juga cukup signifikan. Turun 31% hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Cuman waktu itu memang tidak ada narasi fundamental is dead. Kenapa? Karena tidak ada sosial media ya. Sosial media tidak segencar sekarang. Coba kalau misalkan dulu sudah ada sosial media, sudah ada Instagram, TikTok ya, sudah bermunculan banyak sekali jurus-jurus gitu ya. Kemungkinan besar tahun 2015 akan ada juga narasi fundamental is dead. Kita balik lagi mundur, tahun 2013, waktu itu ada market crash juga, di mana saham BBCA juga menurun ya, jatuh 25% hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan lagi-lagi nih, waktu itu tidak ada yang mengatakan fundamental is dead. Kenapa? Karena sekali lagi ya, sosial media tidak segencar sekarang. Ya, bisa juga kalau misalkan tahun 2013 sudah muncul TikTok dan Instagram yang hype seperti saat ini, bisa juga 2013 lalu dikatakan bahwa fundamental is dead. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang kacamata jangka panjang, di mana ternyata walaupun market crash, walaupun saham BBCA turun di lebih dari 30% hanya dalam waktu beberapa bulan saja, tapi nyatanya dalam jangka panjang harga sahamnya naik. Periode 2010 sampai level tertinggi 2024, harga saham BBCA sudah naik sekitar 1035%. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga saham BBCA dalam jangka panjang? Sekali lagi saya tekankan sekali lagi, dalam jangka panjang harga sahamnya naik, bahkan selalu bisa menembus level all time high. Jawabannya adalah karena fundamentalnya bagus, karena laba bersihnya selalu tumbuh. Laba bersih BBCA dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 sampai juga tahun 2025 ini konsisten naik. Sehingga saya pun juga optimis ya, pada akhirnya nanti saham BBCA bisa menembus level all time high-nya lagi di atas level 12.000.
Cuman memang kapan saya sendiri juga tidak tahu ya. Kita lihat dalam jangka panjang nanti. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita membeli saham apakah harus pakai analisa fundamental atau tidak? Jawaban saya adalah tergantung. Tergantung time horizon kita pendek atau panjang. Tergantung kita pakai saham tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau kita bicara mengenai jangka pendek, maka analisa fundamental kadang menjadi tidak begitu penting. Ketika terjadi katalis negatif, ya mau nggak mau saham berfundamental bagus pun harga sahamnya akan turun. Tapi pada akhirnya harga saham itu akan kembali ke fundamentalnya dalam jangka panjang. Alias kalau memang niat kita adalah investasi jangka panjang, melewati lorong waktu jangka panjang, maka mau nggak mau kita harus memakai fundamental. Kita masih ingat tahun 2020 ya, waktu itu harga saham BBCA jatuh sejatuh-jatuhnya seperti yang kita tampilkan di screen tadi. Tapi ada satu saham yang dalam tanda kutip ya, tanpa fundamental bisa naik sangat tinggi, yaitu Inaf. Dari level sekitar 800-an sampai ke level 7.000. Tapi apa yang terjadi? Saat ini harga sahamnya ya balik nyungsep ya ke 100 mungkin ya. Alias kalau kita view kita pakai membeli saham Inaf waktu itu dengan view untuk jangka panjang, yang nggak tepat pakai fundamental. Ada lagi tahun 2021-2022 lalu di mana waktu itu ya hype emiten digital. Saham Arto naik dari level sekitar 2000-an sampai ke 19.000. Nah, kalau kita beli saham Arto waktu itu ya view-nya adalah jangka panjang, ya maka nggak tepat. Kenapa? Karena fundamental tidak mengatakan demikian ya untuk saham Arto. Bukan Artonya yang jelek, tapi waktu itu memang hype-nya sangat kuat yang membuat harga sahamnya naik seperti gelembung. Dan pada akhirnya gelembung itu pecah. Mereka-mereka yang view-nya jangka panjang dan beli saham Arto, ya sampai saat ini mungkin masih nyangkut ya. Nyangkut di harga 10.000 mungkin, 5.000 mungkin. Dan untuk balik ke level 5.000 sampai 10.000, mengandalkan fundamental Arto saat ini kayaknya tidak bisa. Nah, saya sendiri sampai saat ini, saya selalu mengandalkan fundamental untuk memilih saham. Kenapa? Karena view saya jangka panjang. Saya mungkin bisa hold saham itu antara 1, 2, sampai 3 tahun. Sekarang bayangkan kalau kita mau nge-hold saham lebih dari 1 tahun tanpa melihat fundamental, ya acuannya apa? Apakah pakai acuan karena emiten tersebut mau masuk MSCI? Terus setelah masuk MSCI kemudian apa? Nggak ada, nggak bisa ditebak kalau misalkan kita memakai acuan katalis atau acuan news untuk jangka panjang. Nah, di program Value Investing Mastery, kita ajarkan bagaimana step by step yang memilih saham untuk tujuan investasi jangka panjang, di mana setiap bulan kita akan membahas saham-saham menarik yang bisa di-hold untuk jangka panjang. Dan pastikan jangan sampai kelewat untuk webinar bulan Agustus ini ya. Daftar sekarang juga, linknya di bawah ini.